Lanjut kita belajar cloud. Kali ini kita akan melakukan kalkulasi ya sehingga kita bisa memplanning berapa cost yang perlu kita keluarkan untuk size yang akan kita utilisasi di Azure. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dengan kita buka Azure Calculator. Nanti URL-nya akan saya taruh di description ya. Nah, untuk kita bisa planning virtual machine yang akan kita gunakan di Azure, ya, pertama Anda masuk ke bagian bisa di feature ini atau dia ada di grup compute. Oke, kita masuk ke virtual machine. Nah, oke, dia ada di bawah. Nah, di sini kita ubah dulu currency-nya ke rupiah. Nah, ubah currency-nya ke rupiah. Kemudian kita ganti nih region-nya. Ya. Tentunya kalau audiens Anda adalah di Indonesia ya, kita ubah ke Southeast Asia. Mana Southeast Asia? Nah, di grup Asia Pacific, Southeast Asia. Ya, Microsoft bilang udah mau bikin data center di Indonesia. Kita tunggu aja, nanti mungkin di Indonesia ada. Virtual machine-nya apa? Virtual machine-nya misalkan Anda butuhnya adalah Linux. Oke. Linux-nya modelnya atau distribusinya adalah misalkan kita biarkan Ubuntu. Nah, tier kita biarkan yang standar ya. Semakin ke bawah nih low priority atau basic ini akan semakin murah. Ya, tapi juga akan semakin limited. Oke. Instance. Nah, jangan basic, standar. Instance. Nah, instance ini ada banyak sekali pilihan. Kita nanti kapan-kapan akan bikin video untuk mendetermine instance yang mana yang Anda butuhkan ya, cara memilihnya ketika Anda mau membuat satu virtual machine ya. Bagaimana kita milih dari kayaknya ada puluhan atau bahkan ratusan di sini. Misalkan kita pilih yang E4 ya, yang dia adalah E4 2DS. Ini adalah 2 vCPU, 32 GB RAM. Nah, oke, instance series ya sebenarnya ini memfilter doang. Oke. Virtual machine, misalkan kita satu aja virtual machine. Ingat Azure SLA-nya adalah 99,9% atau 95% dengan catatan 2 virtual machine. Ini cuma satu virtual machine, artinya SLA-nya setahu saya nggak ada. Correct me if I'm wrong ya. Nah, kemudian kalau kita berencana untuk hidupin terus ya, nah, ingat Azure itu dia itu men-charge sebenarnya per detik loh balan ya. Tapi satuan yang paling standar dia pakai adalah per jam. Nah, kalau Anda berencana menggunakan 24 jam sehari selama 30 hari, ya masukkan 720. Kenapa sih 730? I don't know. Oke. Atau kalau Anda berencana cuma setengahnya, ya silakan kurangin sini. Kalau misalkan ternyata Anda coba berencana dari jam 8 sampai jam 5, berapa jam tuh? 9 jam. 9 dikali 5 hari dikali 4 minggu. Ya, Anda pakai 180. Kalau misalkan Anda ternyata cuma mau nyalain di jam kerja. Oke. Jadi tergantung berapa jam. Ingat, satuannya itu bukan bulan, tapi jam. Sebenarnya detik, tapi kita pakai satuannya jam. Ya. 100 balik ke 720 dengan asumsi 24 jam sehari dan 30 hari sebulan. Oke. Modelnya. Nah, di sini yang pilihan yang agak penting ya. Kalau Anda nggak berencana menggunakan ini terus-menerus, Anda pilih pay-as-you-go. Misalkan Anda kadang mau matiin, kadang mau hidupin gitu ya. Atau Anda misalkan kemungkinan saya bakal turunin grade-nya. Jadi tadinya ini adalah 2 CPU jadi 1 CPU. Atau saya berencana mau naikin jadi 8 CPU. Atau ini sekarang pilihannya udah 8 CPU. Saya mau ada kemungkinan saya turunin jadi 4 CPU kalau ternyata bisnis saya kurang jalan. Misalkan gitu ya. Nah, Anda pakai pay-as-you-go. Jadi kalau Anda mau yang fleksibel seperti yang tadi saya sebutin, Anda pakai pay-as-you-go. Tapi kalau Anda sudah bisa
determine bahwa oke, ini udah stabil, setahun kayak gini nggak bakalan berubah. Nah, Anda pilih 1 year reserve. Kenapa? Karena dia secara harga udah diskon 41%. Ya, atau selama 3 tahun nggak bakal berubah, diskonnya 62% ya. Tapi sekarang kita pakai PSU Go. Kedua, manage this. Nah, ini yang penting juga. Tentunya bayangkan ya, kalau Anda pilih ini instance ini, itu hanya pilih prosesor dan CPU, prosesor dan memori. Harddisknya mana? Oke, ini ada temporary disk, tapi ini bukan disk OS, tapi adalah temporary disk. Harddisknya mana? Nah, Anda bisa pilih dengan beberapa tipe. Pertama adalah standar hard disk drive, hard disk yang seperti hard disk ini ya, hard disk biasa gitu ya, atau hard disk piringan ya. Atau Anda menggunakan SSD. Bayangkan ini adalah hard disk yang 2,5 inch atau hard disk yang SSD yang bentuknya kayak gini juga tapi SSD ya. Yang mana kecepatannya lebih cepat dari hard disk biasa, tapi ya dia nggak cepat-cepat amat, tapi cepat ya. Nah, atau Anda ingin premium SSD, yang mana SSD-nya itu kenceng banget. Oke, saya ambil contoh adalah standar SSD. Nah, Anda pilih kemudian berapa ukuran dari SSD itu. Oke, misalnya saya pilih 128 GB, udah kelihatan di sini per bulannya adalah per bulan per disk itu adalah 150.000 ya, dan kita minimal pakai 1 disk, jangan sampai 0, minimal 1. Oke. Transaction. Transaction ini dia adalah semacam kayak I/O-nya, kira-kira akan dipakai di mana. Kalau Anda not sure, misalkan Anda nggak, saya rasa saya nggak akan banyak pakai amat, biarin aja di angka 100. Oke. Nah, bandwidth ya. Nah, ini bandwidth ini salah satunya kita perlu planning kira-kira berapa besar sih bandwidth ini akan kepake oleh customer kita ya. Microsoft itu hanya menghitung bandwidth keluar, tidak menghitung bandwidth masuk. Jadi misalkan Anda mendownload dari internet itu 10 GB dan Anda upload lagi itu 10 GB-nya, yang di-charge adalah yang di-upload 10 GB. Oke. Nah, untuk 5 GB pertama tiap bulannya itu gratis. Oke, makanya ini harganya adalah Rp0. Misalkan saya berencana kira-kira saya sebulan pakai 50 GB. Selanjutnya, yang perlu Anda planning itu adalah yang sering pasti kelupaan bagian networking, itu adalah IP. Nah, Anda perlu planning IP-nya. IP kita samakan dengan data center ya, yaitu adalah di Southeast Asia dan standar. Nah, pastikan Anda ambil satu static IP address. Ya, kecil sih 50 ribuan, tapi ya untuk kita lebih akurat aja. Ketika kita sudah selesai melakukan planning, kita udah bisa lihat, oke, ini 4 juta sekian per bulannya untuk utilisasi 2 CPU, 32 GB RAM, gede juga ya untuk 2 CPU, vCPU ini 32 GB RAM, dan SSD-nya dia 128 GB, 50 GB transfer, dan 1 IP. Nah, Anda bisa men-save atau mengekspor hasil kalkulasi ini dengan cara ekspor. Ya. Nah, kita bisa lihat nih hasil kalkulasinya di Excel. Ya, ini semacam kayak estimation ya, hasil kalkulasi kita tadi. Nah, Anda bisa misalkan kirim ini ke partner atau ke Microsoft untuk verifikasi ulang apakah udah benar, gitu ya. Terakhir tadi mungkin sempat ketinggalan, itu adalah support. Itu Microsoft memberikan 4 level support. Yang pertama adalah included. Included ini biasanya hanya untuk urusannya billing. Jadi kalau ada suatu problem di virtual machine Anda, biasa nggak terlalu nggak dibantu gitu ya, atau di low priority kan. Kedua ini ada developer, kemudian ada standard dan professional direct. Bedanya apa? Bedanya di response time. Semakin ke bawah semakin mahal. Misalkan developer
Itu cuma 400.000, tapi respon time-nya itu nggak terlalu besar. Kita lihat ya di sini. Nah, kalau yang developer respon time-nya adalah 8 jam. Sedangkan kalau yang standar, ya, yang standar itu di bawah 1 jam. Sedangkan kalau yang pro support udah lebih di bawah 1 jam dan lebih lengkap lagi. Anda bisa nanti evaluate di masing-masing halaman ini. Oke, itu tadi bagaimana kita melakukan kalkulasi menggunakan Azure Calculator sehingga kita bisa mendapatkan better picture mengenai berapa cost yang perlu kita siapkan untuk sebuah capacity yang akan kita gunakan di Azure. Untuk sekarang itu dulu.